Baik, kita akan memulai ibadah kita. Selamat pagi, sungguh suatu sukacita kita bisa berkumpul kembali, menikmati pagi yang cerah hari ini. Kemarin-kemarin agak mendung. Kita akan memuji Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Begitulah kita juga merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya. Kau segalanya bagiku. Pendeta Edi akan memimpin kita dalam khotbah dan salam. Kebaktian, pelantikan majelis dan komisi-komisi serta perjamuan kudus di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Ciong Alep. Kami persilahkan Pak Ciong Alep. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Saudari Yesi Kristina Micita tanggal 1 November, Ananda Salomo Marcel Manurung tanggal 1 November, Ananda Anabele Elizabeth Gunawan tanggal 2 November, Pendeta Edi SS tanggal 3 November, Saudari Rika Susanti tanggal 3 November, Bapak Yohanes Effendi tanggal 6 November, Saudari Tania Novita Triana tanggal 6 November. Pada kebaktian hari ini, setelah firman Tuhan, akan dilakukan pelantikan majelis periode 2020 hingga 2023. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Atestasi masuk. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa GKMI Pengharapan telah menerima surat atestasi masuk, yaitu Ibu Yuliana Susanti, Bapak Stephen David Kristano, Ibu Ruth Enita Dewi, dari GKMI Kudus ke GKMI Pengharapan. Surat tersebut diterima pada 16 Oktober 2020. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Warta Komisi Youth. Komunitas Youth Tumbuh Bersama akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020. Waktu pukul 19. Pembicara Saudara Nicholas Evan Setiawan. Tema Waiting for His Answer. Worship Leader Saudari Senja, Slider Saudara Adriel. Mengundang segenap anggota Komisi Youth untuk mengikuti persekutuan melalui aplikasi Zoom. Warta Komisi Perempuan. Persekutuan Komisi Perempuan akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, waktu pukul 17.30. Pembawa firman Ibu Joyce Noviana, pemimpin pujian Ibu Rini Aji. Mengundang segenap anggota Komisi Perempuan untuk mengikuti persekutuan melalui aplikasi Zoom. Pembinaan warga jemaat. Pembinaan warga jemaat akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, waktu pukul 10 hingga 11. Pembicara Bapak Anton Sri Probiantono. Tema bertumbuh melalui pencobaan. Mengundang segenap jemaat untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Kegiatan yang diadakan dalam minggu ini, persekutuan doa pagi Rabu 4 November pukul 6.30, Komunitas Youth Tumbuh Bersama Rabu 4 November pukul 19, Persekutuan Komisi Perempuan
Kamis 5 November pukul 17.30. Komsel Youth Jumat 6 November pukul 19. Pembinaan warga jemaat Sabtu 7 November pukul 10. Persembahan permata. Pada kebaktian pagi ini dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan permata, yaitu persembahan untuk mahasiswa teologi Muria. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara. Dukungan pembangunan kantor sinode. Sinode GKMI sedang melakukan pembangunan gedung kantor sinode. Kebutuhan dana keseluruhan untuk pembangunan tersebut sebesar 22 miliar. Bersama dengan GKMI yang lain, GKMI Pengharapan turut mendukung pembangunan tersebut dalam bentuk 1. Dana makan siang para pekerja pembangunan. Untuk tahap sekarang jumlah pekerja 60 orang. Kebutuhan makan siang selama 7 hari 8.400.000. 2. Dana untuk pembangunan gedung. Terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Partisipasi persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara GKMI Pengharapan dengan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor sinode. Persembahan-persembahan. Selama kebaktian online dilakukan, persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, permata, dan persembahan COVID-19. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop sendiri. Setelah itu, dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Anton mengenai launching e-book Gema Pedati. Waktu kami serahkan kepada Bapak Anton. Terima kasih Pak Alep. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Kita patut bersyukur bahwa Jemaat GKMI Pengharapan senantiasa memiliki kerinduan untuk membaca Alkitab secara teratur dan memperhatikan orang lain dalam doa-doa yang disampaikan kepada Allah Bapa. Sejak 2017, Jemaat mulai berinisiasi untuk menaburkan benih terbentuknya GKMI Pengharapan Enjoy Membaca Alkitab atau yang disingkat dengan GEMA, dan Pengharapan Berdoa Sehati atau yang disingkat dengan Pedati. Apresiasi kita sampaikan kepada Ibu Liane atau Ibu Yaya dan Komisi Perempuan Koper, serta Ibu Melisa dan Pak Theo yang aktif mendorong gerakan berdoa ini. Selain itu, kita juga perlu mengapresiasi keberadaan Pendeta Edi pada tahun 2019 yang mendorong terbitnya Renungan Gema Pedati. Kita perlu bersyukur bahwa bulan Oktober 2020 kemarin sudah ada satu terbitan tentang Gema dan Pedati ini dalam bentuk e-book. Biarlah Tuhan Yesus berkenan memberkati kita dalam memuji Allah melalui cara kita hidup bersekutu dalam GKMI Pengharapan. Kita bertekun agar setiap orang mendapatkan perhatian yang diperlukan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari berkenan untuk mendorong semangat terbitnya
pelaksanaan renungan Gema Pedati ini secara berkala, secara teratur, silahkan mendukung dalam bentuk mendownload renungan 1 tahun Gema Pedati ini. Untuk membacanya silahkan download melalui aplikasi misalnya Librera Reader, kemudian Read Era, ataupun aplikasi lain yang bisa dipakai membaca buku terbitan GKMI Pengharapan ini. Nah, terdapat 2 tautan yang akan dibagikan, dan demikian juga jika Bapak Ibu merasa terberkati, dapat menyampaikan persembahan sebagai bentuk dukungan dan ucapan syukur yang disertai dengan tulisan untuk penerbitan buku renungan Gema Pedati. Dana yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dana cadangan gereja. Maka dengan ini secara resmi buku elektronik renungan Gema Pedati secara resmi diterbitkan oleh GKMI Pengharapan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lucy. Terima kasih Pak Anton, puji Tuhan ya, kita sudah punya e-book Gema dan Pedati. Ada kuasa dalam tiap doa yang kita naikkan, karena kita berdoa dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang berkuasa atas segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu adalah pujian berikut yang akan kita naikkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata menunggu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air berterangmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa syafaat akan dipanjatkan oleh Bapak Hendra. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Pada akhir doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya oleh anugerah-Mu kami dapat beribadah lewat fasilitas Zoom.
Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami menghadap hadirat-Mu. Tuhan berkati ibadah dan perjamuan kudus untuk mengenang karya penyelamatan-Mu, kiranya dapat berlangsung dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati persiapan Bapak Edi SS, penuhi dengan Roh Kudus, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong sarana komunikasi Zoom agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga ibadah berlangsung lancar. Berikan kami hikmat agar dapat mendengar dan mengerti kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suluh bagi jalan kami dan pedoman kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu telah terbentuk majelis baru. Tuhan, tolong pelantikannya hari ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, kiranya urapan dan berkat-Mu atas mereka melimpah. Hikmat-Mu memampukan mereka. Jadikan pelayan yang tulus hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat yang akan memberikan persembahan, baik langsung melalui transfer atau melalui transfer. Berikan hikmat-Mu sehingga majelis dapat mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan kemajuan GKMI Pengharapan. Untuk jemaat-jemaat lansia yang mungkin lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera terus Tuhan limpahkan sehingga sukacita dan iman mereka terus bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, perubahan musim panas ke musim penghujan memicu timbulnya sakit penyakit. Ditambah merebaknya virus corona, Tuhan, lindungi dan jauhkan kami dari wabah dan sakit penyakit yang mudah berjangkit ini. Tuhan, tolong untuk patuh pada protokol kesehatan yang diterapkan, sehingga dapat berkontribusi di dalam menghentikan wabah corona ini. Tuhan, tolong dokter, para medis dan petugas-petugas yang menangani yang terpapar sehingga dapat disembuhkan dan pandemi COVID-19 ini dapat dihentikan. Perekonomian akan kembali bangkit lagi, kehidupan sosial berjalan normal kembali. Tuhan, berkati mereka yang bekerja atau yang bekerja sendiri atau yang wira swasta sehingga dapat berkarya dan memperoleh kembali kesejahteraan mereka. Lindungi dari mara bahaya dan wabah corona yang mereka yang sedang berada di luar negeri atau sedang bekerja di luar negeri ataupun di dalam negeri. Tuhan, berkati dan berikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik dan sukses dalam bekerja serta dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati persiapan pendewasaan GKMI Sidoarjo, kiranya sesuai kehendak-Mu dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan, tolong hamba Tuhan, majelis dan jemaat di sana agar siap mandiri, kuatkan iman mereka untuk maju, bertumbuh, dan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya pembangunan kantor sinode ada dalam rancangan-Mu yang indah. Tuhan, berkati semua yang mendukung untuk berkontribusi hingga dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi sarana untuk kemajuan GKMI dan pelebaran kerajaan Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan, biarlah dampak wabah corona menjadi pelajaran bagi kami semua untuk dapat lebih dekat kepada-Mu pada masa PSBB transisi ini. Kiranya Tuhan tolong warga Jakarta dapat tetap patuh pada protokol yang berlaku sehingga berdampak positif dan bersinergi dengan daerah lain hingga pandemi ini dapat segera dihentikan. Tuhan, tolong Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya serta aparat keamanan, berikan hikmat-Mu agar dapat bertindak bijak dalam menangani pandemi corona dan dampaknya terhadap sosial ekonomi bagi Indonesia maupun dunia. Tuhan, berkati kami, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat berperan aktif dalam memutus rantai COVID-19. Tuhan, sadarkan rakyat Indonesia untuk lebih bijak pada masa PSBB ini. Lebih taat dan bersama dokter, para medis, serta petugas yang terkait untuk dapat segera menghentikan wabah corona ini. Tuhan, tolong peralatan dan obat-obatan yang diperlukan agar dapat segera tersedia hingga yang terpapar dapat disembuhkan dan wabah corona ini dapat dihentikan. Tuhan, sebagai bangsa yang besar, tumbuhkan semangat persatuan dalam keberagaman, kiranya terjalin kebersamaan, berbeda-beda untuk saling menguatkan. Jadikan kami kesatuan yang saling menghargai demi Indonesia Jaya. Tuhan, curahkanlah rahmat dan berkat kasih karunia-Mu sehingga damai sejahtera dan bumi Nusantara ini, Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan dan majulah Indonesia dalam kemuliaan-Mu. Demikian doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan waktu kepada Ibu Lucy. Terima kasih Pak Hendra. Kita selalu bersuka cita untuk kesempatan di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan tentang hal berdoa. Bagian yang keempat akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa, sebab kasih-Nya diberikan putranya yang telah mati untuk menebus dosa, membuka pintu surga bagi semua. Puji-Hu, dengarlah sabdanya. Puji-Hu, kiralah manusia. Mari ke Bapa di antar putranya, berikan puji atas kasih-Nya. Darah-Nya lah yang membawa selamat, janji-Nya tetap bagi yang percaya. Siapa berdosa bila bertobat, oleh-Nya diberikan rahmat sepenuhnya. Puji-Hu, dengarlah sabdanya. Puji-Hu, kiralah manusia. Dari ke Bapa di antar putranya, berikan puji atas kasih-Nya. Bersama kasih-Nya kepada kami, penugiran kami karena ditebus. Bahagia mencapai puncak tertinggi bila kami melihat wajah Yesus. Puji-Hu, dengarlah sabdanya. Puji-Hu, kiralah manusia. Mari ke Bapa di antar putranya, berikan puji atas kasih-Nya. Kita akan mempersiapkan diri sebelum mendengarkan firman. Yesi akan memimpin kita dalam doa sebelum firman Tuhan dan juga dengan pembacaan Alkitab. Silakan Yesi. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan dan dipimpin oleh Pak Edi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Engkau telah memimpin dari awal Tuhan. Saat ini kami akan masuk ke hadirat kudus-Mu. Kami akan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memberikan kami hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Tuhan yang menolong Pak Edi, Tuhan yang memberikan hikmat kepada Pak Edi supaya bisa menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman hari ini diambil dari Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya serahkan kepada Pak Edi. Terima kasih Yesi yang sudah berdoa sekaligus membaca firman Tuhan.
Ya, selamat ulang tahun Yesi. Hari ini Yesi pas berulang tahun tanggal 1 November ya. Ini berkat khusus pas ulang tahun, pas melayani. Ya, Tuhan berkati Yesi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini ada rangkaian ibadah yang cukup panjang sekaligus juga menjadi jawaban dari segala pergumulan dan sekaligus konsistensi dari gereja kita di dalam perkembangannya, khususnya dalam pergantian majelis yang sudah kita lakukan bersama-sama, dan kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Nanti habis ibadah ini kita akan lakukan khotbah ini, kita akan lakukan pelantikan majelis juga. Kita mensyukuri untuk setiap hal yang Tuhan berikan dan percayakan bagi setiap kita. Kita hari ini masuki bagian keempat dari pelajaran kita, atau sama-sama kita mengguli firman Tuhan dari doa Bapa Kami. Tadi sudah dibaca oleh Yesi bagaimana kita belajar mengampuni. Kemarin saya sudah ingat Bapak Ibu sekalian, mengingat doa Bapa Kami ada 5 bagian. Yang pertama jempol, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu semua yang baik tentang Tuhan itu jempol. Kemudian bagian yang telunjuk itu minta, berikanlah kami pada hari ini. Jadi minta. Dan kemudian tengah itu kalau kita tangkupkan, kemudian yang bagian tengah kita pendekkan seperti ini. Kemudian yang bagian jari manis itu susah untuk bergerak, sementara lain bisa bergerak. Jadi mohon ampun. Dan kemudian nanti yang jari yang kelingking, kita tentang bagaimana pencobaan itu, karena kalau jari kelingking biasa ada cincin manis di sana. Dan kemudian pemilik bagi sesuatu itu Tuhan, itu jari jari kelingking ya. Itu yang kalau kita bisa masuk ke telinga kita, yang bisa masuk hanya dia yang memiliki. Itu cara saya menghafal. Saya akan terus menyampaikan Bapak Ibu semua supaya kita bagaimana mengingat doa Bapa Kami supaya nggak ketinggalan 5 poin ini. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, seorang YouTuber ternama di Indonesia beberapa waktu yang lalu dan sekarang juga sering mengulang-ulang satu kalimat yang mungkin buat kita bisa terpengaruh, dan saya pikir kita perlu hati-hati. Jadi dia mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya ulangi lagi, lebih baik minta maaf dari minta izin. Ya, konteksnya adalah daripada dia minta izin istrinya, misalnya beli mobil atau apa, susah untuk diberikan izin. Jadi lebih baik beli mobil dulu, baru kemudian minta maaf ke istrinya. Sorry, saya udah beli mobil ya, minta maaf aja selesai. Nah, itu konteksnya seperti itu. Tetapi dalam hal ini ketika kita bersama-sama belajar tentang doa dari pengampunan ini, kita ingat bahwasannya minta maaf artinya ada kesadaran dalam diri kita melakukan sesuatu kesalahan, dan minta maaf itu tidak mudah prosesnya. Sekedar kita minta maaf dan kemudian diampuni seperti itu tidak mudah. Bapak Ibu sekalian, makanya Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan kepada kita semua bagaimana kita harus mengampuni. Firman Tuhan berkata, tadi yang disampaikan oleh Yesi, bagaimana kita mengampuni, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu bagian yang sukar di dalam doa Bapa Kami. Kita memuji Tuhan dalam keadaan apapun masih oke. Kita minta kepada Tuhan, ini doa yang menjadi kesukaan. Kita minta pada Tuhan. Dan sampai bagian ini doa yang sukar karena berisi tentang pengampunan. Pengampunan di dalam bahasa aslinya dia melempar keluar apa yang ada dalam diri kita keluar. Itu tidak mudah seperti itu. Dan bagian yang lain saya pikir ini doa yang cukup sukar di dalam doa Bapa Kami. Ada satu kesaksian dari seorang pendeta di satu gereja. Dia mengatakan ketika dilakukan doa Bapa Kami ini, pendeta ini memperhatikan jemaatnya. Mereka ada satu ibu-ibu ketika berdoa, dia mengucapkan lancar sekali doa Bapa Kami. Tapi sampai bagian ini dia diam. Dan kemudian setelah selesai itu dia langsung kencang lagi. Nah, pendeta ini memperhatikan. Dia mendengar suara ibu ini kencang sekali, tiba-tiba di bagian dan ampunilah kesalahan kami itu dia diam sama sekali. Kemudian dilanjutkan lagi. Wow, ketika pendeta ini merhatikan, kemudian dia mengajak bicara dengan ibu, ada apa ibu? Kok saya tadi mendengar suara ibu hilang? Apa waktu itu
Ibu sedang terhambat suaranya atau bagaimana? Ibu ini susah untuk menjawab. Tapi akhirnya dia mengakui bahwasanya ada problem di dalam hidupnya untuk mengampuni yang dianggap orang-orang yang bersalah pada dia. Tidak mudah. Maka dia konsisten. Ketika dia sulit untuk mengampuni, dia berkata pada pendeta itu, saya sulit untuk mengampuni orang itu. Ketika saya berdoa di bagian ini, saya selalu mengingat orang itu. Maka saya susah untuk mengucapkannya, Pak Pendeta. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini bagian yang sukar di dalam kehidupan kita. Meskipun kita berusaha melempar keluar, tetapi muatannya bukan sekedar barang yang kita lempar keluar di dalam diri kita. Inilah bagian daripada diri kita, ego kita, yang coba kita lempar keluar di dalam kehidupan kita. Tentu ini tidak mudah. Oleh sebab itulah tepat ketika Tuhan berkata, mengajarkan doa yang seperti ini. Saya membaginya dua bagian. Saya belajar dari referensi buku Palmer Becker. Dia baru saja bukunya baru saja diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, iya, ini kelihatan ya. Nah, ini adalah buku judul Esensi Anabaptis. Baik kalau Bapak Ibu bisa memiliki buku ini, karena kita belajar bagaimana orang-orang Anabaptis itu punya iman, sekaligus bagaimana esensi-esensi kehidupan dia. Jadi 10 tanda dan dari sebuah iman Kristen yang unik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia membagi dua bagian tentang pengampunan ini. Yang pertama adalah pengampunan vertikal. Maksudnya adalah pengampunan ini datangnya daripada Allah. Bukan manusia ke Allah, bukan. Tapi Allah kepada manusia. Jadi pengampunan yang diberikan Allah kepada manusia, itulah pengampunan vertikal. Jadi ketika kita berbicara pengampunan, ada satu dimensi yang tidak bisa kita lupakan dan harus kita ingat, yaitu ada pengampunan vertikal dari Allah kepada manusia. Dengan demikian kita mengerti mengapa doa Bapa kami itu, ampunilah kami akan kesalahan kami, kepada Tuhan dulu kan. Bapak Ibu sekalian, pengampunan vertikal perlu menjadi dasar bagi setiap kita. Akhirnya nanti kita bisa memberikan bagian pengampunan kita kepada orang-orang lain. Tetapi pengampunan vertikal, kalau kita memahami lebih baik, artinya kita akan mengerti bahwasanya pengampunan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ditawar-tawar lagi. Nah, selanjutnya Palmer Becker memberikan satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita, bagaimana ada empat pemahaman tentang pengampunan. Dia memberikan gambaran, persis saya contoh aja, saya tidak merubah apapun juga dari penggambaran dari empat pemahaman gitu ya. Yang pertama adalah pengorbanan. Di Perjanjian Lama, orang percaya diajarkan, khususnya bangsa Israel diajarkan bagaimana mereka minta pengampunan itu. Mereka mempersembahkan domba atau binatang-binatang yang lain, atau persembahan yang lain, sebagai bentuk bahwasanya dia itu bersalah dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Jadi persembahan-persembahan atau pengorbanan itu tepatnya diberikan kepada Tuhan agar Tuhan mengingat dosanya dan mengampuninya. Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang diajarkan sangat baik. Jadi Tuhan memberikan pengampunan melalui kegiatan atau satu hal yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu dengan memberikan pengorbanan kepada Tuhan. Jadi kalau kita bicara konteks Perjanjian Lama, Tuhan Yesus belum hadir. Jadi mereka sadar bahwasanya mereka itu salah, dan Tuhan mengingatkan kenapa ada liturgi bagaimana mereka harus mempersembahkan bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian itu. Karena salah satunya adalah mereka harus minta ampun pada Tuhan dalam kehidupan yang berdosa. Jadi manusia, mereka harus minta ampun pada Tuhan, dan itu diungkapkan dalam bentuk pengorbanan. Tetapi setelah dalam masa-masa kekinian, baik Allah, tidak ada lagi tradisi yang seperti ini, bagaimana orang-orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka
orang-orang memberikan satu ekspresi atau bagaimana cara minta ampun pada Tuhan dengan sakramental. Jadi sakramental ini aturan-aturan yang dibuat oleh gereja, dan gereja juga mewadahi jemaatnya, memberikan ruang agar mereka memohon ampun pada Tuhan. Jadi tidak aneh Bapak Ibu sekalian ketika gereja-gereja awal itu pengampunan dosa menjadi satu bagian daripada sakramen. Ya, itu konteksnya di gereja awal. Tetapi sekarang kalau kita bicara tentang Menonet atau GKMI, kita hanya punya 2 sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Kita hanya 2 ya. Tapi ini gereja-gereja awal. Jadi diberi ruang dan gereja mewadahi agar jemaat atau orang-orang percaya itu mohon ampun pada Tuhan dalam bentuk sakramen. Itu sangat baik pada waktu itu. Dan itulah bagaimana hubungan yang vertikal ini, Tuhan yang mengampuni manusia, manusia berusaha datang pada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Satu arah. Tuhan yang mengampuni, bukan manusia mengampuni Allah, bukan. Manusia bukan mengampuni Tuhan, bukan. Tapi manusia datang pada Tuhan melalui pengorbanan di zaman Perjanjian Lama, dan kemudian juga dalam gereja mewadahi dalam bentuk sakramen. Tapi kemudian perkembangan semakin besar lagi dipahami dalam bentuk bagaimana memahami Alkitab, yaitu pembenaran. Jadi Alkitab, khususnya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini satu pemahaman dari orang-orang percaya bagaimana pengampunan itu terjadi, itu hanya oleh anugerah Allah. Anugerah Allah. Bukan karena kita mengupayakan bagian-bagian minta ampun seperti itu. Di bulan akhir Oktober, baru aja sehari berlalu begitu kan, itu kita memperingati tentang reformasi awal Martin Luther. Kita reformasi kita di bulan Februari. Orang Anabaptis, Menonet itu bulan Februari. Ini adalah reformasi arus besar dari Martin Luther. Di dalam pergumulannya, dia minta ampun pada Tuhan. Dia sudah melakukan sakramen, dia minta pohon ampun pada Tuhan. Tetapi Martin Luther merasa bahwasanya bukan seperti ini. Pengampunan itu hanya datang daripada Tuhan. Dari pergumulannya itulah, maka dia jadi satu bibit bagaimana reformasi itu berlangsung. Itu salah satu bibit dan salah satu poin bagaimana sesungguhnya pengampunan itu bukan datang lewat sakramen, tetapi hanya oleh anugerah Allah. Jadilah yang dipahami oleh orang-orang percaya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, sekaligus ini menjadikan satu ciri khas kita bagi orang-orang Anabaptis, juga Anabaptis Menonet, khususnya bagi kita. Palmer Becker mengingatkan kita dalam tulisannya, dia akan mewaspadai bahwasannya ketika seseorang mengakui bahwasanya diampuni oleh Tuhan, hidupnya tidak berubah. Ketika dia bersalah, minta ampun sama Tuhan. Dia bersalah, minta ampun pada Tuhan. Bahkan kecenderungannya ada kesengajaan. Maka Palmer Becker memberikan satu definisi yang baru atau satu hal yang berbeda. Orang-orang Anabaptis bukan transformasional. Apa itu transformasional? Transformasional adalah bagaimana pengampunan itu datang, benar itu datangnya daripada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang Anabaptis khususnya, pengampunan itu menjadi tidak berarti tanpa ada perubahan hidup di dalam diri orang-orang percaya. Tanpa bertransformasi, maka anugerah Tuhan itu sia-sia. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita hidupi sebagai orang-orang Anabaptis Menonet. Pengampunan itu bukan sekedar kita mempercayai anugerah Tuhan, titik.
dan kita senantiasa sengaja hidup di dalam dosa. Tapi khususnya di dalam pengampunan, kita sadar, kalau dalam konteks ini, pengampunan itu datangnya daripada Tuhan. Kita tahu, tetapi kita tidak mau melakukannya. Dan itu nggak cocok dengan apa yang kita hidupi sebagai orang anak baptis Menonet. Palmer Baker tidaknya mendesak kita. Kalau kita mengampuni, ada satu perubahan hidup di dalam diri kita. Perubahan yang nyata, yaitu dirasakan di dalam pertumbuhan, dalam buah-buah iman kita kepada Tuhan. Jadi iman, bagaimana pengampunan transformasional, sekali lagi perhatikan, mempercayai bahwasanya pengampunan itu adalah anugerah Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi perlu ada perubahan di dalam diri orang-orang percaya, khususnya orang-orang anak baptis Menonet. Dan ada buah-buah yang dihasilkan dari pengampunan itu. Jadi bukan sekedar konsep, iya saya tahu, tapi saya tidak melakukannya. Dan disebut transformasi ketika ada perubahan hidup dan menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, majelis tahun 2020 sampai dengan 2023 sudah mencoba untuk menyusun strategi ke depan. Selama 9 tahun ke depan sudah disusun dan nanti sudah disiapkan bagaimana perangkat-perangkat ini akan dilanjutkan oleh majelis berikutnya tahun 23, 26, kemudian 26, 26, 29. Nah, 3 tahun di awal ini kita akan mengarahkan diri pada visi kita, bagaimana kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, selama 3 tahun kita akan mencoba belajar bagaimana pribadi yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, pribadi yang berakar, bertumbuh, buah, salah satunya adalah bagaimana orang-orang atau diri kita mengalami transformasi hidup. Bukan sekedar berhenti pada satu pemahaman, satu konsep, tapi mengalami perubahan hidup yang menghasilkan buah. Dan kemudian 3 tahun berikutnya, 2023 sampai dengan 2026, bagaimana keluarga itu berakar, bertumbuh, dan berbuah, mengalami transformasi. Dan kemudian 3 tahun yang terakhir, 2006-2029, bagaimana komunitas itu mengalami transformasi. Ialah kita sedang upayakan. Tapi sekali lagi, poinnya adalah pengampunan vertikal itu datangnya daripada Allah. Tetapi sekali lagi, Palmer Baker mendesak, mewaspadai kita. Berarti tidak cukup. Kita perlu ada transformasi di dalam hidup orang-orang percaya. Pengampunan, jadi datang dari pertobatan yang tulus dan sebuah keterbukaan kepada Kristus. Silakan Yesi bisa membaca Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang telah dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Iya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, transformasi ini dari Yohanes 3 ayat 3 itu tentang Nikodemus. Seorang yang dilahirkan kembali, status dia dilahirkan kembali. Harusnya seperti itu, statusnya kembali. Tetapi itu menjadi tidak atau kurang begitu penting atau menjadi tidak penting tanpa ada satu transformasi. Jadi pengampunan transformasi adalah pertobatan yang tulus. Jadi kalau kita menyatakan diri atau kesetiaan diri untuk dibaptis, ada satu pertobatan yang tulus dan sebuah keterbukaan kepada Kristus. Maka kenapa kita kan sakramen kita ada 2? Karena Yesus memerintahkan dan Yesus melakukannya. Baptisan, Yesus melakukan dan memerintahkannya. Perjamuan kudus, Yesus melakukan dan memerintahkannya. Jadi satu pertobatan yang tulus keterbukaan pada Kristus meniru Yesus. Apa yang dilakukan Yesus kita tiru. Itulah dimaksud dengan pengampunan transformasional. Bapak Ibu sekali lagi. Tidak mudah, tapi kita harus belajar, berupaya. Dan kita sekaligus juga ditanya ketika kesulitan, apa sih GKMI itu?
Orang mungkin bingung, GKMI apa ya? Karena mungkin gereja kita asing terdengar di telinga mereka. Tapi sekarang kita mendapat satu bagian, mengerti apa sih bedanya GKMI yang kita hidupi, Anabaptis Menolet ini. Bicara tentang pengampunan. Pengampunan adalah pengampunan transformasional, perubahan hidup. Bukan sekedar mengerti Tuhan itu mengampuni kita. Keren ya sekalian. Nah, bagian yang kedua, pengampunan horizontal, yaitu pengampunan antar sesama manusia. Inilah bagian yang tidak bisa kita hindari dan harus kita lakukan. Ini seperti membentuk bagian tanda salib dalam yang kita pahami adalah yang kita hidupi simbol bagi orang-orang percaya. Pengampunan vertikal datangnya daripada Tuhan. Tetapi tanpa pengampunan horizontal, salib itu tidak terjadi. Jadi kalau garis lurus satu aja dari atas ke bawah itu bukan salib. Begitu juga pengampunan antar sesama itu bukan salib, tetapi pengampunan daripada Tuhan dan juga pengampunan kepada sesama dan kepada sama menjadi satu kesatuan dan itu menunjukkan salib atau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan lihat satu dari ayat firman Tuhan Matius 5 ayat 22 sampai dengan 23. Silakan Jesse bisa membaca bagian ini. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, terima kasih Yesi. Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwasannya ketika ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hukum Taurat. Seorang tidak layak datang pada Tuhan. Bahkan memberikan persembahan pun dikatakan tidak layak. Kenapa? Kalau dia ada musuh, sebelum dia berdamai dengan saudaranya, persembahan dikatakan oleh Tuhan itu tidak layak. Jadi dorongan Yesus kepada murid-murid atau kita semua, mari kita berdamai dengan saudara kita. Agar semua yang kita lakukan kepada Tuhan ataupun kepada gereja dan sesama itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Menjadi majelis itu bagian yang tidak mudah misalnya. Di awal panitia pemilihan majelis sebetulnya memilih 12 orang sebetulnya itu ya. 12 orang supaya masuk ke putaran kedua. Tapi ternyata dalam putaran yang pertama hanya 8 orang yang bisa diperoleh 8 orang gitu ya. Oke, saya kampanye salah. Hanya 8 orang yang menyediakan diri, yang lainnya bukan tidak bersedia, tapi ada bagian-bagian yang lain. Tapi artinya maksudnya seperti ini. Menjadi majelis itu ada pergumulan. Ada pergumulan. Dan tidak mudah. Kalau melakukan hal yang benar, ya harus nggak ada poin-poinnya apapun juga. Ya jadi majelis ya harus lakukan yang benar. Kita lupa untuk menghargai. Nah, tapi kalau majelis melakukan atau sesuatu yang keliru atau nggak cocok dengan diri kita dengan enaknya bisa mencaci maki, itu bagian yang mungkin kurang tepat katanya. Tapi kita bisa mengeluhkan, kita bisa memberikan rasa kecewa kepada para majelis. Nah, ini tidak fair. Tapi artinya adalah seperti ini. Menjadi majelis itu selalu ada pergumulan. Melayani Tuhan sebagai majelis selalu ada pergumulan. Itu juga dengan pengurus-pengurus komisi selalu ada pergumulan. Nah, ketika berkumpul menjadi satu yang kita pilih, belum tentu mereka cocok satu dengan lainnya. Itu juga terjadi interaksi dan kemungkinan timbulnya gesekan-gesekan itu juga ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara pribadi berurusan dengan Tuhan tidak mudah. Dan sekarang harus berinteraksi, sekarang kita punya 8 majelis dan juga pengurus komisi yang cukup banyak, itu tidak mudah. Kemungkinan untuk gesekan itu sangat tinggi. Tetapi sekali lagi, layanilah Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 23-24. Berdamailah dengan saudara. Pintu damai itu selalu terbuka. Kalau kita membuka diri kepada Tuhan, membuka diri kepada sama, kita mau membuang keluar, melempar keluar
hanya menjadi ego kita. Transformasi di dalam diri kita dinyatakan melalui perdamaian dengan sesama kita. Bagian yang sukar, iya. Tapi mari kita belajar. Seperti Tuhan mengajarkan pada kita. Doa Bapa kami. Terus-menerus kita berdoa. Dan sekarang kita tiap minggu berdoa. Dan Tuhan sangat tepat mengajarkan kepada orang Yahudi. Di mana mereka punya kebiasaan berdoa. Seperti yang sudah sempat disinggung oleh saudara Nikolas dalam khotbahnya. Orang Yahudi punya kebiasaan doa yang baik. Nah, kalau punya kebiasaan yang baik, Tuhan Yesus mengajarkan doa seperti ini. Ketika mereka berdoa, Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Gak gampang. Tapi dorongannya adalah, ayo berdamai dengan saudara. Kemudian kita lihat, ini masih konteks dekat ya, Matius 5 sebelumnya, dan kemudian ini Matius 6, sangat dekat sekali karena kita belajar Matius 6 ayat 12. Silakan Matius 6 ayat 14-15 kembali Yesi membaca bagian ini. Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu sekalian, Matius 14-15 seperti menjadi echo. Jadi menjadi satu refleksi dari pasal ayat 12 ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan sekarang ditekankan lagi oleh Tuhan Yesus bahwa kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, Tuhan juga tidak mengampuni kamu. Wow, ini berat sekali Bapak Ibu sekalian. Kita sebenarnya tidak ada pilihan untuk tidak mengampuni sama kita. Kalau kita mau terjadi yang vertikal itu, Tuhan mengampuni kita. Kita harus mengampuni sama. Jadi sebetulnya adalah satu paket lengkap. Kita tidak bisa hanya satu tiang, satu garis vertikal saja. Tapi kehidupan yang transformasi itu, pemahaman transformasional itu, harus lengkap menjadi tanda vertikal dan horizontal di dalam kehidupan orang percaya. Kamu harus mengampuni samamu, maka Tuhan akan mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni, ya betul tidak ada salib itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita belajar di dalam doa-doa kita? Belajar mengampuni. Tidak mudah. Sekali lagi saya ulang-ulang kata tidak mudah. Karena memang demikian. Tapi standar ukurannya sangat tinggi bagi setiap kita. Dan mari kita lihat Roma 12 ayat 2. Sekali lagi Yesi akan membacakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih Yesi, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ayat ini. Seringkali ini tentang persembahan. Iya, memang judulnya persembahan yang benar kalau LAI memberikan judul perikop ini. Tetapi ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa ini maksudnya apa? Kita didorong untuk hidup kudus. Hidup kudus itu terpisah. Bisa hidup terpisah, itulah hidup kudus di dalam Tuhan. Hidup kudus itu terpisah. Terpisah artinya ketika kita dalam konteks mengampuni, kita berbeda dengan dunia. Ketika dunia merasa sakitnya tuh di sini, pada lagunya juga sakitnya tuh di sini. Bagaimana saya mau mengampuni kamu? Susah. Tapi sekarang kita belajar bersama bahwasanya hidup kudus itu dinyatakan melalui kehidupan iman kita bahwa tidak serupa dengan dunia. Sakitnya itu di sini, iya. Tapi Tuhan sudah mengampuni saya. Dan saya harus mengampuni sesama saya. Tidak mudah. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan satu film yang saya punya. Nanti majelis kalau mau putar film ini sangat bagus. Ini film judulnya Amish Grace. Amish itu orang-orang Mennonite Anabaptis ya, yang tinggal di Pennsylvania, di
satu bagian di Amerika di sana. Nah, Bapak sekalian, ini orang-orang Amis ini orang-orang yang terkenal menyendiri, orang-orang yang cukup unik. Sekarang masih ada mereka. Ini orang-orang yang katakan sangat menolak teknologi, tetapi sekarang perkembangan internet. Dulu mereka telepon aja tidak mau, tapi kabar yang sekarang adalah mereka mau, tetapi satu aja untuk keseluruhan komunitas mereka. Nggak ada mobil, telepon aja nggak mau. Foto nggak ada, jadi mereka sangat menolak foto. Jadi film ini sangat bagus menceritakan tentang kehidupan orang-orang Amis gitu ya. Jadi kalau bicara tentang orang Amis, inilah potret daripada sebagian orang-orang Anabaptis. Bapak Ibu sekalian, kita lihat scene-nya yang saya juga kasih capture ya. Ini pendetanya ceritanya. Pendetanya dia ngomong, tak dapatkah kau berjalan di jalan Kristus dan menonton televisi juga? Dia ditanya orang seperti itu. Jadi artinya nonton televisi apa itu jadi bagian yang itu bukan jadi jalan televisi apakah jalan tidak baik. Jadi pergumulan buat mereka, tapi mereka tetap ada. Kami nggak nonton televisi, kami hidup ya seperti itu. Jadi kalau di sana nggak ada mobil, artinya ada kereta-kereta seperti itu. Mereka bercocok tanam. Ya, mereka sangat menghindari atau sekarang sangat meminimalisir teknologi. Mereka berjalan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini sekumpulan orang yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, kemudian kita lihat di dalam film itu juga ini ada anak-anak yang sedang sekolah gitu di ruang terbuka, mereka sedang kumpul, tapi ada tempat sekolah juga. Tapi apa yang terjadi pada Drake lah, maksudnya ada Drake Willem. Jadi film ini sangat bagus. Jadi ini anak baptis banget gitu ya. Saya pikir kita perlu menonton bersama-sama. Saya sudah menonton film ini berkali-kali dan saya selalu diberkati karena ini tentang kita gitu ya. Nah, ceritanya bukan tentang itu aja, ini penampilan orang-orang, tapi cerita ini justru dimulai ketika ada seorang yang bernama Charles Carl Robert. Dia punya anak 3, 2 bagus lahir, tapi anak yang ketiga lahir kemudian mati. Jadi lahir kemudian mati. Dia kecewa pada Tuhan. Charles Carl Robert ini adalah tetangga daripada orang-orang Amis ini, tinggal nggak jauh daripada orang-orang Amis, dan dia menjadi penjual susu. Maka dia juga berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang Amis ini. Kekecewaannya pada Tuhan, dia nyatakan dengan dia datang ke sekolah orang-orang Amis ini, kemudian dia menembaki murid-murid itu, ya orang-orang murid-murid dan guru yang ada di situ. Jadi kalau itu apa namanya wartawan yang dia tertarik. Robert menembak 10 anak itu, kemudian ia bunuh diri. Kekecewaannya pada Tuhan, dia nyatakan membunuh anak-anak yang ada di sekolah itu dan kemudian dia bunuh diri. Nah, film ini bagus sekalian. Meskipun itu ada tembakan melalui apa namanya senapan dia ya. Di film ini sama sekali tidak terdengar bunyi senapan atau bunyi pistol. Tidak ada darah-darah. Nah, inilah nilai kita anti kekerasan yang dinyatakan melalui film ini. Dan unik sekali Bapak sekalian, mereka menolak teknologi, tetapi ini film ini dibuat juga dukungan mereka. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Charles Carl Robert menembak anak itu tanggal 2 Oktober 2006. Ini kisah nyata diambil dari keluarga Graeber. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang Anabaptis tidak mudah, orang-orang Amis tidak mudah. Ketika mereka itu mati, tidak ada kenangan sama sekali. Ingat, tidak ada foto. Bagaimana mereka mengenang orang-orang yang dikasihi. Sangat terpukul, apalagi mereka mati karena ditembak oleh orang. Mereka kecewa berat. Pantas kalau mereka kecewa. Tapi di hari yang sama, di 2 Oktober 2006 itu, para penatua orang-orang Amis itu, 3 orang yang diwakili, salah satu juga menjadi korban, jadi orang tua korban, datang ke istri penembak itu.
Dan inilah kalimat-kalimat yang sangat baik yang diberikan, yang coba saya capture. Kami tak akan melabuhkan kemarahan pada Charlie. Charlie itu nama lain pada Charles sebagai Charlie. Kami tak akan melabuhkan kemarahan pada Charlie. Bapak Ibu bisa bayangkannya. Mereka layak marah. Karena 10 anak orang Amis itu ditembak dan ada yang mati. Tapi mereka mau datang. Dan mereka tidak melabuhkan kemarahan pada Charlie. Dan dia mengatakan, kami kesini untuk memberitahu bahwa kami sudah mengampuninya. Wow, ini sesuatu yang berat di hari yang sama. Para penatua itu datang ke rumah istrinya dan dia tidak melabuhkan kemarahan pada Charlie. Dan kami sudah mengampuninya. Ini menjadi satu ekspresi yang membingungkan bagi istri daripada Charlie atau Charles tadi. Bagaimana orang-orang Amis ini yang berduka karena suami saya dan mereka datang ke rumah dan mereka mengatakan sudah mengampuni. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang Amis. Kami tak akan membiarkan kebencian dalam hati kami. Ini sebagian capture yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dari film ini Amish Grace, kita belajar banyak. Pada waktu itu ada wartawan yang kaget itu ya. Mereka tuh melihat kehidupan orang-orang Amish itu sudah sesuatu yang unik. Tapi begitu ada peristiwa ini mereka semakin tertegun. Bagaimana bisa pengampunan itu diberikan pada orang-orang Amish? Bahkan dia nyatakan datang kepada istri daripada Charles Robert itu dan mengampuninya, dan mereka tidak mau hidup di dalam kebencian. Satu teladan yang baik, kehidupan yang nyata. Kalau kita ngomong cinta damai, itulah dinyatakan melalui Drake Willem dan sekarang melalui kehidupan orang-orang Amish. Bapak Ibu sekalian, inilah pengampunan. Pengampunan yang real terjadi, yang seharusnya terjadi. Sukar, iya. Tapi ketertundukan kita kepada Tuhan, itu menjadi pilihan yang baik bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama memulai sesuatu yang baik. Majelis yang sekarang mengakhiri dengan baik sebentar lagi ya, sebentar lagi. Dalam segala pergumulan mereka, gesekan mereka, kan menjadi sesuatu yang baik. Nanti sebentar lagi juga ada perjamuan kudus. Baik kalau kita juga mengungkapkan permohonan maaf kita di dalam hati kita masing-masing. Dan kita juga baik kalau kita minta maaf di dalam diri kita. Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal, sesuatu yang tidak sengaja itu menyakiti rekan-rekan majelis kita, ada baiknya kita lakukan. Begitu juga untuk majelis tahun 2020-2023. Mari kita memulai dengan satu hal yang tepat dan benar. Kita sadar akan ada gesekan, tapi mari kita belajar hidup dalam transformasi pengampunan pada sesama dan kepada diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami belajar banyak. Siapa kami ya Tuhan? Ketika kami belajar mengampuni, sungguhnya ada bagian kami yang kami buang. Karena begitu sulitnya. Kami mungkin mudah untuk mengucapkannya. Tapi hari ini kami belajar, khususnya di dalam iman percaya kami atau yang kami hidupi sebagai orang-orang anak baptis Menonet. Kami mengedepankan transformasi hidup di dalam pengampunan itu yang kami wujud nyatakan di dalam buah-buah kehidupan kami. Tuhan mampukan kami ya Tuhan, agar kami ada di dalam kesukaan Tuhan. Kami hidup menuruti Tuhan. Kami hidup di dalam ketundukan firman-Mu yang menjadi dasar bagi kami untuk kami
tidak hidup di dalam kebencian, tetapi hidup di dalam pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pengampun, kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan pada Ibu Lucy sebagai pemimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Pendeta Edi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengingatkan kita bagaimana kita perlu untuk saling mengampuni dan minta ampun juga kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengampunan. Dia akan meluputkan kita, mengampuni kita, dan membebaskan kita dari segala upah dosa. Kita akan menyaksikan bersama-sama, bukan hanya menyaksikan ya, kita juga mengikuti pelantikan majelis baru periode 2020-2023. Puji Tuhan, walaupun secara online, tapi kita bisa bersama-sama melakukan hal ini. Pelantikan akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini sesuatu yang baru gitu ya. Yang pertama mungkin pertama kalinya ada pelantikan majelis dan pengurus komisi-komisi dilakukan secara online. Kita sedang belajar satu teknologi yang baru gitu ya. Ada perubahan-perubahan tentunya, penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan. Nanti nggak ada berdiri, nggak ada jongkok, karena kalau kita jongkok kita akan merubah posisi kamera lagi. Nanti kalau ada jongkok dan berdiri saya akan ganti dengan cukup Bapak Ibu nanti menundukkan kepala sedikit dengan sikap berdoa. Saya pikir itu mewakili jongkok kita gitu. Biasanya harus jongkok dan gitu ya. Oke. Saya akan memberikan satu sedikit pengantar sekalian sebelum saya memimpin pelantikan ini. Yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah tidak ada kebetulan di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, panitia pemilihan majelis itu ketuanya Ibu Indriati. Dan sekarang ketua majelisnya tahun yang ke depan ini adalah Ibu Priscilla. Saya flashback di awal tahun, saya main ibadah, kemudian salah satu yang saya praktekkan di depan adalah Urim dan Tumim. Mungkin Bapak Ibu sebagian mengingat gitu ya. Oh iya, Pak Edi panggil, kemudian ada dua keping yang menggambarkan Urim dan Tumim. Bapak Ibu masih, mungkin sebagian besar masih ingat. Dua orang yang menjadi sukarelawan, ternyata sukarelawati, yaitu Bu Indriati dan Bu Priscilla itu maju ke depan. Dan dua-duanya adalah Urim dan Tumim. Jadi sekali lempar, jatuh Urim dan Tumim. Urim dan Tumim artinya Urim dan Tumim itu kalau di dalam perjanjian lama itu oke gitu. Jadi enggak, kalau Tuhan minta izin melalui Urim dan Tumim, oh Tuhan memberikan izin gitu ya. Nah, dua orang ini diberkati, nggak ada kebetulan menjadi ketua panitia majelis, Bu Indriati dan Bu Priscilla menjadi ketua majelis. Wow, ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Ini salah satu tuntunan Tuhan. Tidak ada kebetulan, tapi Tuhan mempersiapkan itu semua. Dan bagian yang kedua, sekalian ini khusus buat Bu Priscilla karena ini ketua majelis ya. Saya kasih hal yang spesial gitu ya. Sekitar 25, mungkin 30 sampai 20 tahun yang lalu, saya lupa tepatnya. Saya masih ada di GKMI Progo. Datanglah seorang hamba Tuhan yang cukup berumur gitu ya, cukup berumur. Dia menasihati kami dengan 3D, doa, daya, dan dana ketika melayani Tuhan. Dan hari ini saya juga bicara khusus pada Bu Priscilla dan juga rekan-rekan majelis yang akan menjabat sebentar lagi, dan juga para ketua-ketua komisi. Layani Tuhan dengan 3D, doa, daya, dan dana sekuat mungkin. Dimensinya bukan hanya doa aja, atau daya aja, atau dana aja, tapi 3 dimensi ini harus ada di dalam setiap pelayanan kita. Hamba Tuhan yang berkhotbah seperti itu adalah Bapak Si Kokin. Dia itulah ayah daripada Ibu Priscilla. 30 atau sampai dengan 20 tahun yang lalu dia berkhotbah pada saya, dan sekarang khotbah itu saya berikan kepada anaknya untuk membekali pelayan ke depan. Ayo layani dengan 3D, doa, daya, dan dana. Pelantikan majelis jemaat. Ini harusnya berdiri, tapi Bapak Ibu tutup cukup di tempat ya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pelayan jemaat Tuhan membutuhkan kesadaran dan kerelaan kita untuk terus berkarya dalam mewujudkan kasih Tuhan pada dunia. Pada hari ini kita akan mendukung saudara-saudara kita yang telah dipilih untuk melayani jemaat Tuhan melalui jabatan majelis jemaat dan pengurus komisi. Setelah diberitakan beberapa kali dalam warta jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, maka sesuai dengan tata gereja GKMI, saudara-saudara akan diteguhkan sebagai majelis jemaat dan pengurus komisi di GKMI Pengharapan periode tahun 2020 sampai dengan 2023. Saudara akan melayani sebagai penatua dan diaken, sebagaimana tertulis dalam tata gereja Sinode GKMI tahun 2018 dalam tata dasar dan tata laksana pasal 13 poin H tentang penatua, pasal 13 poin I tentang diaken, dan pasal 14 poin 2 poin A tentang majelis jemaat. Sebagai calon majelis jemaat dan pengurus komisi, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan menjalankan jabatan majelis jemaat dan pengurus komisi sesuai dengan asas-asas gereja Menonet, seperti percaya dan menerima bahwa Alkitab firman Allah, menerima baptisan orang percaya, memisahkan masalah gereja dari masalah negara, namun tetap bersaksi, melayani dan membantu negara, tidak akan bersumpah, melainkan berjanji, tidak akan melawan dengan kekerasan, melainkan secara aktif mengusahakan perdamaian dan mengasihi, serta benar-benar terpanggil untuk hidup sebagai murid Yesus Kristus. Kini, nyatakanlah janji kesanggupan saudara untuk dilantik sebagai majelis jemaat dan pengurus komisi. Dalam hal ini, Ibu Priscilla Sugiyarti sebagai ketua majelis akan mewakili para majelis untuk menyampaikan janjinya. Silakan Ibu Priscilla. Janji calon majelis. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kami berjanji akan memenuhi panggilan untuk melayani dan melaksanakan sebagai penatua dan diaken dalam jemaat GKMI Pengharapan dengan sukacita dan setia. Kami berjanji akan memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam iman dan pelayanan, serta dengan sungguh mau menerima, menghayati, serta melakukan asas-asas gereja Mennonite. Demikianlah janji kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk memenuhinya. Jakarta, 1 November 2020, Majelis periode 2020-2023. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keberadaan jemaat tidak hanya bergantung pada pengabdian dan pelayanan majelis jemaat dan pengurus komisi, melainkan juga oleh kerjasama dan dukungan warga jemaat. Maka nyatakanlah dukungan saudara kepada calon majelis jemaat ini. Dalam hal ini, janji jemaat akan diwakili oleh Ibu Lidiatin Lestari. Silakan, Bu Lidiatin. Selamat pagi, Shalom, Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya mewakili jemaat untuk menyampaikan janji jemaat pada pelantikan majelis periode 2020-2023. Janji jemaat dalam rahmat dan anugerah Tuhan, kami jemaat GKMI Pengharapan dengan pimpinan Roh Kudus telah memilih saudara untuk menjadi majelis jemaat baik dalam jabatan gerejawi maupun organisasi. Kami berjanji dengan sukacita akan mendukung saudara dalam doa, pelayanan, keuangan, dan talenta-talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Jakarta, 1 November 2020. Wakil Jemaat GKMI Pengharapan. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa, di dalam Putramu Engkau telah menyelamatkan kami, dan melalui jemaat-Mu, Roh-Mu memimpin saudara-saudari dalam
untuk menjadi majelis jemaat dan pengurus komisi. Engkau telah mendengar janji mereka untuk setia dalam iman, pelayanan dan kasih mereka kepadamu dan sesama. Kini jemaatmu telah menyatakan menerima mereka dan berjanji memberikan dukungan. Berkatilah mereka dan jemaatmu di KMI Pengharapan, agar mereka dapat memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Berikanlah kami semua kekuatan, sukacita dan kerendahan hati. Tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Putramu Engkau telah menyelamatkan kami, dan melalui jemaatmu, Rohmu memimpin saudara-saudara ini untuk menjadi majelis jemaat dan pengurus komisi. Engkau telah mendengar janji mereka untuk setia dalam iman, pelayanan dan kasih mereka kepadamu dan sesama. Kini jemaatmu telah menyatakan menerima mereka dan berjanji memberikan dukungan. Berkatilah mereka dan jemaatmu di KMI Pengharapan, agar mereka dapat memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Berikanlah kami semua kekuatan, sukacita dan kerendahan hati. Tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya meneguhkannya, saya akan membacakan nama-nama yang akan menjadi majelis jemaat dan pengurus komisi-komisi. Iya, ini adalah majelis pelaksana lengkap GKMI Pengharapan 2020 sampai dengan 2023. Penasehat Pendeta Edi Santoso Sunarto, Ketua Penatua Priscilla Sugiyarti, Sekretaris Diaken Liane Handoko, Bendahara 1 Diaken Melisa Gracia, Bendahara 2 Diaken Monica Kosasih, Ketua Departemen Pembinaan Warga Jemaat atau PWG, Diaken Juliana Susanti, Ketua Departemen Persekutuan, Diaken Fajar Suryani Widorno, Ketua Departemen Kesaksian, Penatua Stephen David Kristano, Ketua Departemen Penata Layanan, Penatua Bambang Kencono, Ketua Departemen Media, Diaken Monica Kosasih. Dan kemudian berikutnya untuk komisi-komisi, Departemen Pembinaan Warga Jemaat, Departemen Warga Gereja Jemaat PWG, Komisi Anak, Ketua Brenda Novita Kencana, Sekretaris Inabel Slaveri Kristansa, Bendahara Yulia Francisca. Kemudian Komisi Youth, Ketua Karin Natalia, Sekretaris Jevina Junita Kencana, Bendahara Jessica Yovita Florentina, Si Ibadah Antonia Putri Sri Probiantono, Si Komsel Averis Loveli Kristansa, Si Doa dan Pemerhati Jevina Junita Kencana, Si Media dan Publikasi Tania Novita Triana. Komisi Perempuan, Ketua Ibu Indriati, Sekretaris Suwarno Ekorini, Bendahara Ibu Hernani. Komisi Bapak, Ketua Bapak Theodor Septana Pribadi, Sekretaris Bapak Darmaji, Bendahara Bapak Handi Cahyono. Komisi Pasutri, Ketua Ibu Sylvia Andriani Wibisono, Sekretaris Christian Gunawan, Bendahara Ibu Linawati. Kemudian Departemen Persekutuan, Komisi Ibadah Elisa Senjamawarni, Komisi Perkunjungan Ibu Lucia Agustina, Komisi Doa Ibu Ruth Yulianti. Departemen Kesaksian, Komisi Pengabaran Injil Bapak Anton Sri Pobriantono, Komisi Literatur Nadia Evania Loveta. Departemen Penata Layanan, Komisi Harta Milik Bapak Mark David Christopher, Komisi Diakonia Antonia Putri Sri Pobriantono. Departemen Media, Komisi Media Publikasi dan Dokumentasi Jessica Yovita Florentina.
Komisi Media Komunikasi Visual Inabel Slaveri Kristanca. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah nama-nama yang menjadi majelis sekaligus pengurus daripada komisi-komisi. Sebelum saya meneguhkan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau membuka mic-nya boleh, kita nyanyikan satu pujian Ku Doakan Engkau. Sikap doa, sekali lagi saya akan nyanyikan lagu ini. Ku doakan engkau, ku doakan engkau, ku Sebagai hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara sebagai majelis dan pengurus komisi GKMI Pengharapan periode 2020 sampai dengan 2023 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ku doakan engkau, ku doakan engkau, ku doakan engkau. Ya, selamat untuk majelis periode 2020-2023 dan juga para pengurus komisi. Selamat berkarya dan bekerja. Doa majelis baru dari Pak Bambang Kencono sebagai penatua. Silakan untuk Pak Bambang bisa berdoa. Terima kasih Pak Edi atas ini. Saya mewakili teman-teman atau rekan-rekan semuanya untuk berdoa majelis kali ini. Doa majelis baru kali ini. Ya Allah Maha Mulia, ajarlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Berikanlah kami untuk menurut dan melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melayani dengan kerendahan hati dan kerelaan hati. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bambang yang sudah berdoa untuk majelis baru dan pengurus komisi yang baru. Silakan. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada pada Bapak Anton Sri Probiantono sebagai majelis periode 2017 sampai dengan 2020 untuk memberikan kata sambutan ataupun hal yang diperlukan dalam transisi atau perpindahan ke majelis ini. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Edi. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat kepada majelis baru yang sudah terpilih. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk bersyukur atas
penyertaan dan pertolongan Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja, serta penyertaan Roh Kudus dalam pelaksanaan program gereja selama ini. Ebenezer. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan rekan-rekan majelis serta seluruh pengurus komisi dalam bekerja bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh jemaat GKMI Pengharapan dalam melaksanakan program sejak tahun 2017, bahkan sejak tahun 2014. Mari bersama kita dukung para majelis baru yang terpilih beserta dengan program yang telah disusun oleh para majelis dan pengurus komisi periode tahun 2020 sampai 2023. Kami bersyukur bahwa majelis sekarang tetap melanjutkan visi menjadi murid Yesus Kristus yang berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus melalui Mennonite. Demikian juga melanjutkan misi untuk berkomunitas di dalam Tuhan Yesus yang berkomitmen dalam berbagai macam penyembahan, persekutuan, pengembalaan, pengajaran, pelayanan, dan penyampaian kabar baik. Kita pastikan bahwa setiap jemaat mendapatkan perhatian dalam penggembalaan melalui doa dan kegiatan para majelis, sebagaimana diingatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7 tentang orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan pelayanan di gereja. Demikian juga saya atas nama majelis dan para pengurus menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang selama ini kurang berkenan di hadapan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Biarlah Tuhan Yesus selalu memperhatikan dan memberkati kita. Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja memberikan berkat-Nya dan menyertai pelaksanaan program yang telah disusun oleh para majelis dan pengurus untuk periode yang akan datang. Nah, dengan ini saya menyerahkan kepemimpinan majelis kepada majelis yang terpilih periode 2023. Kami persilahkan kepada Ibu Priscilla untuk menerima. Saya menerima tugasnya, Pak. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan ya, saya lihat kasih aplaus saja di rumah. Ya, pergantian majelis memang satu proses. Kita bisa mencari semuanya itu baik. Terbaik pada masanya. Anton dan teman-teman tahun 2017 sampai dengan 20 itulah yang terbaik yang kita miliki. Dan sekarang inilah yang terbaik yang kita miliki tahun 2020 sampai dengan 2023. Silakan Bu Priscilla mewakili rekan-rekan majelis dan juga pengurus komisi memberikan sambutannya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu Majelis periode 2017-2020 dan beserta komisi-komisinya atas pelayanannya selama ini. Kiranya Tuhan yang akan membalas budi baik Bapak Ibu semuanya, dan Tuhan jugalah yang akan terus memberkati untuk bisa berkarya di ladang Tuhan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan,
untuk senantiasa memuliakan Tuhan, tidak hanya berhenti sampai di sini pelayanan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu akan terus melayani Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya, baik itu dalam pelayanan gerejawi maupun keluarga, dan juga pekerjaan Bapak Ibu semuanya diberkati untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih ya untuk pilihan dari majelis ini. Sungguh saya sendiri bergumul berat ya untuk menerima panggilan sebagai ketua majelis ini. Karena siapakah saya ini ketika saya dipilih oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejanya. Setiap saya diberikan tugas pelayanan, saya tidak pernah menolak. Karena bagi saya itu adalah kesempatan yang begitu mulia yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi selagi kami ada kesempatan yang diberikan, kami akan terus bergumul, dan kami juga terus berdoa agar apakah ini benar-benar tanggung jawab yang Tuhan berikan yang harus saya kerjakan seperti itu. Jadi sungguh ketika saya ditawarin sebagai ketua majelis, itu adalah hal yang tidak mudah bagi kami. Beberapa kali saya minta tanda dari Tuhan, dan Tuhan sungguh menyatakan tandanya, walaupun sepertinya itu sangat mustahil tanda itu saya mintanya, tapi Tuhan ternyata berikan kepada saya seperti itu. Jadi ketika saya mengambil tugas ini, saya sungguh merasakan bahwa ini adalah suatu tanggung jawab yang besar yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sebagai majelis untuk kami laksanakan seperti itu. Perkenankan saya mewakili seluruh majelis dan komisi-komisi yang sudah terpilih. Kami mengucapkan syukur atas anugerah dan kesempatan dari Tuhan dan kepercayaan jemaat untuk melayani Tuhan melalui Gereja GKMI Pengharapan untuk periode 2020-2023. Kami tidak akan dapat mengemban pelayanan dan tanggung jawab ini sendiri tanpa dukungan dari jemaat. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan doanya agar setiap majelis, komisi, dan jemaat dapat bersinergi, sehati, sepikir, dan setujuan, sehingga kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik sesuai visi misi GKMI Pengharapan. Mari Bapak Ibu kita bersatu untuk GKMI Pengharapan supaya tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Priscilla. Jadi kita sekarang sudah menyelesaikan untuk acara pelantikan ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Lucia yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Sekarang kita juga akan masuk dalam acara apresiasi kepada Majelis GKMI Pengharapan periode 2017 sampai 2020. Mungkin Bu Priscilla yang akan menyampaikan sesuatu bersama dengan Pendeta Edi. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada pengurus, kepada majelis yang sudah melakukan tugasnya di periode 2017-2020. Kami sungguh bersyukur ya untuk kerja Bapak Ibu semuanya tanpa lelah, dan sebagai tanda apresiasi kami akan memberikan apresiasi kami berupa sertifikat yang akan kami berikan satu persatu kepada Bapak Ibu semuanya, kepada majelis Bapak Anton Sri Probiantono, kemudian kepada Ibu Lucia Agustina selaku sekretaris, kepada Bendahara 1 Ibu Lidiati Lestari, kepada Bendahara 2 Ibu Indriati, kepada Ketua Departemen Pembinaan Warga Jemaat Ibu Maria Yuli Indarto, kepada Ketua Departemen Persekutuan Bapak Theodor Septana Pribadi, kepada Ketua Departemen Kesaksian Bapak Stephen David Kristano, kepada Ketua Departemen Penata Layanan saya sendiri Priscilla Sugiyarti. Terima kasih, kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Kami kembalikan kepada Pak Edi. Sekalian, apresiasinya sangat murah, hanya selembar kertas. Kemarin kami sempat berpikir bagaimana memberikan apresiasi yang terbaik buat mereka, karena mereka layak untuk berikan yang kami berikan yang terbaik. Tapi mereka sangat rendah hati.
dan bagi mereka nggak penting apresiasinya bentuk apa, tetapi sengaja hanya berupa kertas ini. Tapi ingatlah ketika mengingat selembar kertas penghargaan daripada jemaat ini, mengingat bagaimana Tuhan pernah bekerja dan berkarya melalui Bapak Ibu semua, melalui pelayanan Bapak Ibu semua. 3 tahun gereja kita berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan semakin memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Silakan kursi. Terima kasih kepada majelis baru. Selamat juga. Terima kasih untuk sertifikat yang sudah diberikan. Itu penghargaan yang sudah berarti sungguh bagi kami semua, karena kami tahu bahwa kami melakukan itu semua untuk Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyambut perjamuan kudus ini dengan sepenuh hati. Pendeta Edi akan memimpin kita, dan silakan Pak Edi. Perjamuan kudus hanya boleh dilakukan bagi kita yang sudah mengaku percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perjamuan kudus bagi kita adalah satu perayaan iman, di mana Tuhan yang sungguh mengasihi kita, yang mengampuni segala kita, meski dia tidak bersalah. Mari kita angkat roti di tangan kita. Firman-Nya berkata, pada malam pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan ucap syukur pada Tuhan Allah Sang Pengampun itu. Mari kita minum. Kita akan berdoa. Mohon kesediaan untuk Bapak T untuk berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua ya Tuhan, untuk bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus bersama dengan saudara-saudara seiman, sekomunitas di GKMI Pengharapan ya Tuhan. Biarlah pada saat kami mengenang akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, yang sudah dengan cinta-Mu ya Tuhan kepada kami semua, Engkau sudah menebus dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dengan menjadi korban di kayu salib bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengenang peristiwa ini ya Tuhan, dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kami kembali diberikan semangat baru ya Tuhan, kami juga diberikan pengharapan baru supaya kami bisa menjadi anak-anak yang akan terus memuliakan Kau dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menikmati ya Tuhan kehadiran-Mu di dalam hati kami, dan biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Pak Tio. Silakan Bu Lucy untuk kembali memimpin ibadah. Kasih Allah sungguh besar bagi kita. Dia selalu hadir, menyertai kita, mendampingi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dapat kita berikan padanya, selain hanya melayani Dia dengan sepenuh hati, dengan segala keberadaan kita. Kita akan menyanyikan pujian penutup kita, persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak bernilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyikan pujian yang menemu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu, terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Komitmen kemuritan dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat
yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan ambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidah,